Halo Pop Gengs, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan mengupas hal-hal unik yang ada di sekitar kita. Kalian pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya ikan dan susu. Kedua makanan yang sering banget kita jumpai di sekitar kita ini ternyata punya fakta-fakta yang unik dong. Apa aja sih kira-kira? Simak terus videonya yuk. Oh iya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya. Benarkah kita tidak boleh minum susu setelah makan ikan? Banyak yang percaya kalau setelah makan ikan dilarang minum susu. Katanya, hal tersebut akan membuat Anda keracunan, bahkan ada yang takut makan ikan dan minum susu sekaligus, karena tak ingin mengalami masalah kulit seperti gatal-gatal atau memerah. Sebenarnya, apakah tidak boleh minum susu setelah makan ikan? Ataukah hal tersebut hanya sekedar mitos? Berikut penjelasannya. Yang pertama, menurut pandangan Islam. Dalam Islam, kami tidak menjumpai dalil tentang tidak diperbolehkannya minum susu setelah makan ikan, baik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun keterangan para sahabat. Hanya saja, dalam buku belajar Nahwu sering dibuat contoh kalimat tentang huruf an yang tersembunyi. Para penulis buku Nahwu itu membuat contoh kalimat Al-labana wa tashrobasa maka ta'kulila, yang secara tekstual, kalimat ini bisa diterjemahkan, jangan makan ikan bersama dengan minum susu. Menurut mazhab Basroh atau mazhab dalam ilmu Nahwu, kata tashrob yang artinya minum bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, jika kata tashrob dibaca mansub atau huruf ba di fathah, maka berarti ada huruf an yang tersembunyi, sehingga kalimat menjadi Al-labana tashroba wa asamaka ta'kulila. Makna kalimat ini adalah larangan untuk menggabungkan antara makan ikan dengan minum susu. Yang kedua, jika kata tashrob dibaca majzum atau huruf ba disukun, maka berarti dia disambungkan atau maktuf dengan kata la ta'kul, sehingga kalimat berbunyi Al-labana wa tashrob asamaka ta'kulila. Maka kalimat ini adalah larangan untuk makan ikan dan minum susu, baik digabung maupun terpisah. Bisa jadi karena kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Arab, sehingga contoh kalimat dalam pembelajaran ilmu nahwu sampai mereka bawa dalam kehidupan keseharian mereka. Padahal tidak ada hubungannya. Apapun itu, jika pernyataan ini tak ada dalilnya, berarti bukan bagian dari aturan syariat. Karena itu, kembali pada hukum asal bahwa setiap makanan dan minuman adalah mubah selama tidak membahayakan. Jika membahayakan, itu dilarang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, diroro wala dororo la, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Hadis riwayat Ahmad 2865, Ibnu Majah 2431 dan dihasankan Syuaib al-Arnaus. Apakah menggabungkan makanan ikan dengan minum susu itu membahayakan? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya, masalah kulit yang sebelumnya Anda percaya bisa timbul akibat minum susu setelah makan ikan, bisa saja terjadi jika Anda memiliki alergi terhadap salah satu bahan makanan tersebut. Jadi, pastikan jika Anda tidak memiliki alergi susu atau intoleransi laktosa atau alergi ikan. Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai gejala dan gangguan pada kulit. Selain itu, Anda harus memastikan juga kalau ikan yang Anda konsumsi sudah matang dengan sempurna. Terkadang, proses pengolahan yang tidak diperhatikan bisa membuat ikan kurang matang sempurna. Hal tersebut mengakibatkan bakteri dan kuman penyakit yang ada pada ikan belum mati dan hilang sepenuhnya. Yang terpenting, perhatikan porsi dan waktu konsumsinya.
Memang tidak akan muncul gangguan kesehatan apapun jika mengkonsumsi keduanya dalam waktu yang bersamaan. Namun, yang harus Anda ingat, susu dan ikan adalah sumber protein. Mungkin kebiasaan minum susu setelah makan besar dengan lauk ikan kurang tepat. Hal ini akan membuat Anda sangat kenyang dan perut terasa penuh. Tentunya, hal ini akan menghambat aktivitas Anda. Jika memang mau minum susu, Anda bisa mengkonsumsinya beberapa jam setelah atau sebelum makan. Lagi pula, minum susu bukanlah suatu keharusan. Susu sama saja seperti sumber protein lainnya. Jadi, jika Anda sudah mengkonsumsi lauk protein di setiap waktu makan, Anda tak harus minum susu lagi di hari itu. Susu bisa Anda andalkan sebagai pengganti sumber protein. Misalnya, ketika sarapan, Anda ingin makan sereal dan menggunakan susu sebagai proteinnya. Kebanyakan susu juga punya kandungan lemak serta gula, yang tak disadari bisa membuat berat badan Anda naik.